Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feren Alinata dengan NIM A15 2019 01625. Saya di sini sebagai strategic planner yang akan menyampaikan sosialisasi mengenai vaksin COVID-19. Penyakit virus corona atau COVID-19 adalah penyakit menular yang baru-baru ini ditemukan di Wuhan, China. Virus ini menyebar dengan sangat cepat di berbagai penjuru dunia. Kasus positif virus corona atau COVID-19 di Indonesia pertama kali terdeteksi pada bulan Maret tahun 2020. Sejak hari itu, jumlah kasus positif corona semakin bertambah dari hari ke hari. Di tengah kecemasan karena melonjaknya kasus harian terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia pada bulan ke-9 pandemi, kehadiran vaksin COVID-19 siap suntik dari Cina seperti membawa harapan baru bagi masyarakat Indonesia. Saat kebijakan pengendalian COVID-19 tidak efektif mencegah penularan baru, sehingga kasus positif terus-menerus melonjak, harapan kini tertumpu pada vaksin yang diharapkan mampu mendorong tubuh menciptakan antibodi, sehingga dapat melawan saat diserang oleh virus. Walau sudah sampai di Indonesia, vaksin ini juga membuat masyarakat bertanya-tanya, jika kelak vaksinasi massal dilakukan, apakah COVID-19 akan segera hilang dari masyarakat Indonesia? Apakah vaksin yang akan digunakan ini benar-benar aman? Lalu apakah vaksin akan efektif melawan virus corona? Dan apakah pemberian 1 kali vaksinasi akan cukup memadai? Adanya disinformasi terkait vaksin COVID-19 yang banyak beredar di kalangan masyarakat akan sangat berakibat dengan efektivitas penanganan pandemi yang sedang dilakukan. Hal ini termasuk terkait rencana vaksinasi COVID-19. Sosialisasi yang dilakukan pemerintah kalah gencar dengan opini-opini anti-vaksin atau hoax soal vaksin yang beredar di dunia maya. Opini tersebut menyebabkan sebagian masyarakat merasa takut untuk divaksin, sehingga akan menyebabkan upaya sosialisasi lebih berat dilakukan. Tujuan diadakannya communication plan terkait sosialisasi vaksin COVID-19 ini sebagai upaya pemerintah untuk melakukan sosialisasi secara meluas soal mutu, manfaat, dan keamanan vaksin COVID-19. Supaya jangan sampai ada masyarakat yang tidak paham dengan program vaksinasi yang diselenggarakan pemerintah. Selain soal mutu, manfaat, dan keamanan, yang juga tidak kalah penting yaitu sosialisasi soal teknis pelaksanaan vaksinasi. Masyarakat perlu mendapatkan penjelasan yang rinci soal pemberian dosis vaksin dan waktu pemberiannya. Pemerintah berharap akan ada manfaat besar kepada setiap penerima vaksin corona, karena sudah sesuai dengan waktu yang dibutuhkan, yaitu saat pandemi. Namun bukan berarti setelah warga mendapat suntikan vaksin, virus corona akan berakhir. Vaksin hanya sebagai imunitas tinggi untuk mencegah virus masuk dalam tubuh. Tujuan vaksinasi hanya meningkatkan kekebalan tubuh. Potensi virus masih terjadi sehingga setelah vaksin tetap menjalankan protokol kesehatan. Dengan demikian, orang sakit akan menurun, mortalitas kematian juga menurun. Untuk sasaran vaksinasi COVID-19 yang kami tuju diantaranya adalah 1. Tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang, serta mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan. Yang kedua ada petugas pelayanan publik, yakni seperti TNI, kepolisian, atau aparat hukum, serta petugas pelayanan publik lainnya yang terlibat secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pada tahap 2 ini, penerima vaksin COVID-19 juga termasuk kelompok usia lanjut atau berusia 60 tahun atau lebih. Untuk yang ketiga adalah masyarakat umum dan pelaku perekonomian lainnya dengan pendekatan kluster sesuai dengan ketersediaan vaksin. Untuk key message sendiri,
Kami akan melakukan campaign atau sosialisasi terkait vaksinasi. Dengan dilakukan sosialisasi ini, diharapkan masyarakat yang masih kurang tahu dan takut akan vaksin menjadi lebih teredukasi. Strategi yang akan kami ambil agar informasi tersampaikan dengan baik kepada masyarakat dengan mengadakan campaign melalui media sosial, seperti Instagram. Karena di masa sekarang ini, masyarakat banyak menggunakan media sosial sebagai alat untuk mendapatkan informasi. Dengan diadakan campaign tersebut di media sosial, harapannya masyarakat bisa mendapatkan informasi dan lebih teredukasi. Untuk medianya sendiri, kami menggunakan media sosial sebagai wadah utama penyaluran informasi. Lalu, juga melalui lisan seperti penyuluhan dan lain sebagainya. Terima kasih.